فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يسع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk ke muka surat 66 dari pembahasan fikih. Qal ad-darsus salis min mubtilatis shalah, termasuk dari pembatal-pembatal salat. Qal wa min mubtilatis shalah ad-dhahik, termasuk dari pembatal salat adalah tertawa. Qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma man dhahika fi shalah yu'idu shalah, barang siapa tertawa fi shalah dari salat, maka hendaknya dia mengulang salatnya. Wala yu'idul wudu, dan tidak mengulang wudu. Baik, ini diriwayatkan oleh Al-Haris di dalam Al-Bughyah dan juga Ad-Daruqutni di dalam Sunan ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Haris dan Ad-Daruqutni. Sekarang uktub salah satan min mubtilatis shalah. Pembatal salat apa saja? Apa saja? Berbicara, makan dan minum. Apa? Iya, gerakan yang banyak, betul. Gerakan yang banyak dan susul menyusul. Boleh satu lagi apa? Iya, gelak tawa, toye. Kentut. Kentut. Ayo, kentut. Intinya apa? Yang ya perkara-perkara yang membatalkan wudu, maka dia juga membatalkan salat. Imla'il faragh al-ati, penuhilah tempat kosong berikut ini. Qala Jabir bin Abdullah man dhahika fi shalah titik-titik wala yu'idul wudu. Apa artinya? Apa jawabannya? Yu'idus shalah wala yu'idul wudu. Kemudian masuk ke muka surat 67 ad-darsul rabi' murajaah. Ma hiya mubtilatus shalah. Di sini ada kolom mubtilat dan ad-dalil. Yang pertama al-kalam, dalilnya inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak layak di dalamnya sedikit pun dari ucapan manusia. Inna ma hiya at-tasbihu wa takbir wa qiraatul Qur'an. Dia itu hanyalah, yaitu salat hanyalah berupa tasbih, takbir dan qiraatul Qur'an. Tentunya bukan mutlak hanya ini ya, ada doa dan beberapa yang lain, tapi intinya bukan ucapan sesama manusia, antara manusia. Yang kedua ad-dhahik, gelak tawa. Man dhahika fi shalah yu'idus shalah wala yu'idul wudu. Tadi itu, barang siapa tertawa di dalam salat, maka hendaknya dia mengulang salatnya, namun tidak perlu mengulang wudu. Yang ketiga intiqadul wudu. Pembatal salat adalah tatkala wudunya batal. Dalilnya la yaqbalullahu sholata ahadikum. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian idza ahdasa hatta yatawadda. Jika dia berhadas sehingga dia berwudu. Kemudian yang keempat al-akal. Dalilnya adalah ijma, kesepakatan para ulama bahwasanya makan itu membatalkan salat. Demikian pula asyurb, yaitu minum, disepakati dia membatalkan salat. Kenapa? Karena ini keluar dari hayatus shalah, keadaan salat, keluar dari keadaan salat, makan dan minum itu, maka dia membatalkan. Demikian pula yang keenam al-harakatul katsirah al-mutawaliyah, gerakan yang banyak yang susul menyusul, karena ini memang keluar dari keadaan salat. Keluar dari apa? Pola orang yang sholat. Kalau gerakannya banyak yang di luar acara sholat. Gerakan yang tidak termasuk di dalam amalan-amalan sholat. Dan diantara dalilnya juga selain ijma apa? Uskunu fis shalah, tenanglah kalian di dalam sholat.
Kemudian masuk ke muka surat 68. Ad-Darsul Khamis al-As'ilah, soal-soal. Sih hampir sama aja semua ya. Udkur salah satan min mubtilatis shalah. Yang membatalkan sholat contohnya apa? Apa artinya? Ayo. Pastu apa lagi? Pastu apa lagi? Ya, apa itu artinya? Iya. Kita lihat akmilil faraq bidalilil ladzi yunasibuh. Lengkapilah tempat kosong dengan dalil yang sesuai. Min mubtilatis shalah al kalam wa dalilu ala dzalik, dalilnya sampai akhirnya. Kemudian yang kedua, min mubtilatis shalah ad-dhahik wa dalilu ala dzalik. Awas jangan sampai setan masuk, ya. Kemudian yang keempat, min mubtilatis shalah al-aklu wasyurbu wal harakatul kasirah al mutawaliyah wa dalilu ala dzalik, iya, ijma'. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 69. Al-Wahdatus Sabi'ah membahas 4 permasalahan. Fadlu sholatit tatawwu, keutamaan sholat sunnah. Kemudian adadu rawatibis sholah, bilangan sholat-sholat rawatib. Kemudian fadlu ratibatil fajr, keutamaan sholat fajar, sholat sunnah fajar. Kemudian ma yuqra'u fi ratibatil fajr, apa yang dibaca di 2 rakaat fajar. Baik. Kalau dilihat dari gambarnya, sesuai tak 2 rakaat fajar dilakukan waktu itu, sesuai tidak? Jelas tak sesuai ya, tapi mungkin sholat yang lain. Matahari tepat di tengah. Tapi sekitar gambar aja. Nah, asar. Baik, ad-darsul awal fadlu sholatit tatawwu. Fadlu sholatit tatawwu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslim, tidak ada seorang hamba muslim pun. Minnya di sini taukidun nafi, asalnya ma abdun muslimun. Yusalli lillah, salat untuk Allah. Disyaratkan apa? Ikhlas untuk Allah. Kulla yaumin, setiap harinya, sintai asyrata rakaah, 12 rakaat tatawuan, secara tatawu, ghairu faridah, yaitu tidak wajib. Illa, kecuali banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membina untuknya satu rumah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummi Habibah. Hadis Ummi Habibah. Ummu Habibah namanya siapa ya? Siapa yang ingat? Istrinya Nabi Ummu Habibah. Namanya siapa? Ada yang ingat tidak? Ya? Rawahu Muslim. Namanya adalah Ramlah. Ramlah bintu Abi Sufyan. Ramlah bintu Sofwan bin Harb ya. Abu Sufyan namanya siapa? Ya? Sakhar. Sakhar tayyib. Sakhar bin Harb. Akmilil faragil ati, ma min abdin muslimin yusalli, siapa? Ahmad. Kullu yaumin sintai asyra rakaah. Asyra rakaah tatawuan ghairu faridah, lengkapi siapa Halif? Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Insyaallah mudah-mudah darasnya kita. Kemudian masuk ke muka surat 71. Wah, kita dapat banyak ini. Adarsu asani rawatibu as-sholawat. Salat rawatib. Dikatakan rawatib, jamak dari rotibah, tartib, yaitu yang berurut-urutan, susul menyusul. Misalkan rotibah zuhur, ada qobliyah, kemudian sholat wajibnya, kemudian ada ba'diyah. Dikatakan rawatib karena tartib, urut, susul menyusul dia, berurut-urutan. Kam adadu rawatibis sholawat, berapa bilangan sholat rawatib wa mahi, dan apa saja itu? Al-jawab adaduha isnata asyrata rakaah.
Sebagian ulama mengatakan memang begitu, ada 12. Sebenarnya lebih dari 12. Cuma Nabi menjamin yang mampu sholat 12 rakaat itu sunnah, maka dia akan mendapatkan surga. Tidak dikatakan bahwasanya rawatib hanya 12. Boleh lebih, cuma yang mampu mencapai 12 istiqamah macam itu, maka dibangunkan untuk dia satu rumah di surga. Kita lihat di sini as-sholawat ada 5 di sini. Al-fajr yaitu ar-ratibatul qabliyah rakaatan. 2 rakaat. Ba'diyah tidak ada. Memang dilarang untuk sholat sunnah setelah sholat subuh. Ya. Setelah 2 rakaat kenapa? Oh, tak boleh. Nabi melarang. Baik. Hadisnya sahih ya. Apabila sudah masuk waktu fajar, maka tak ada sholat kecuali 2 rakaat. Kemudian yang zuhur ada arba'u rakaat, 4 rakaat, yaitu 2-2 lebih baik. Barang siapa memilih langsung 4 tanpa tasyahud awal pun tak mengapa. Kemudian ratibatul ba'diyah 2. Kemudian asar dikatakan tidak ada. Tapi boleh tidak kita qobliyah asar? Boleh tidak? Boleh. Karena apa? Rasulullah mengatakan baina kulli adainin shalah. Di antara setiap 2 adzan, yaitu adzan iqamat, ada salat. Liman sya'a, bagi orang yang mau. Hadisnya sahih. Jadi boleh untuk apa? 2 rakaat asar. Bahkan ada hadis khusus, cuma dia ada sedikit kelemahan. Tapi dengan keumuman dalil yang tadi itu sudah cukup. Di antara adzan dan iqamat selalu ada salat. Kemudian maghrib tidak ada 2 rakaat. Tidak ada 2 rakaat qobliyah, tapi ada ba'diyah. Yang betul adalah boleh. Masalah boleh. Karena apa? Keumuman dalil tadi dan hadis yang lain, yaitu hadis Salamah ibnul Aqwa, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Setiap kali ada selesai adzan maghrib, kami langsung bersegera menuju ke tiang untuk sholat 2 rakaat. Menunjukkan bahwasanya qobliyah maghrib itu ada. Kemudian isya juga sama, yaitu dalilnya keumuman tadi 2 rakaat sebelum isya. Nah, ba'diyah memang betul. Cuma masalahnya, kenapa tidak diisi 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya? Kenapa kebanyakan ulama tidak memasukkan ini? Karena ini tidak disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar diriwayatkan Bukhari mengatakan, saya menghafal dari Nabi 12 rakaat rawatib. Nah, kemudian menyebutkan ini, yaitu 2 rakaat fajar sebelum fajar, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Yaitu hadis Ibnu Umar. Tapi tidak disebutkan di situ Nabi membatasi. Cuma yang dihafal Ibnu Umar itu. Makanya walaupun Nabi tidak melakukannya, kenapa? Karena dalam hadis Salamah bin Aqwa, mereka sholat qobliyah maghrib sampai kemudian Nabi keluar. Maka boleh jadi Nabi itu sholat qobliyahnya di rumah. Maka bukan mustahil yang seperti itu. Karena Nabi menyuruh untuk menjadikan sebagian sholat itu di rumah. Makanya Ibnu Umar melihat sesuai dengan menceritakan sesuai dengan yang beliau lihat, tanpa mengatakan yang selain ini haram. Karena apa? Yang betul tidak haram, asalkan sesuai dengan dalil. Ada dalil-dalil yang lain. Jadi yang menambahkan dengan qobliyah itu baik, mengamalkan dalil yang lain, ya. Kalau yang asar qobliyah ke ba'diyah. Harus qobliyah, yang ba'diyah jangan. Karena setelah asar dilarang sholat sampai matahari terbenam. Baik. Kemudian uktub fil jadwalir ratibatil qobliyah wal ba'diyah. Ini sih tinggal mengulang aja ya. Baik. Berarti untuk fajar apa? Ada apa dalam sholat fajar? Dalam fajar ada apa? Qobliyah atau ba'diyah? Ayo, berapa rakaat? Iya, tadi pagi ya kah tidak? Baik, kemudian zuhur. Kalau zuhur gimana? Zuhur 4 rakaat. Iya, 4 rakaat. Ba'diyah. Qobliyah. Ayo, qobliyah. Ba'diyahnya
Iya, ba'diyahnya 2 rakaat. Boleh juga ba'diyah 4 rakaat pakai dalil yang lain, ada dalil juga. Cuma ada sedikit kelemahan, tapi yang lain mengatakan hadisnya dihasankan, tak masalah. Mau 2, mau 4 untuk yang duhur. Boleh 4, kemudian 4, kemudian 4 istilahnya ya. Boleh juga kita jadikan qobliyahnya 2 pun tak masalah. Ba'diyah 2 tak masalah. Istilahnya tak masalah itu. Asar cuma qobliyah aja. Maghrib, qobliyah dan ba'diyah ada. Isya, qobliyah dan ba'diyah juga ada. Bagi yang mau ya. Ini masih jamak. Hah? Ya, kemudian Mbak Dia ini macam jamak. Bukan jamak. Istilahnya antara adzan dan iqamat qobliyah. Adapun yang ba'diyahnya setelah apa? Setelah zikir-zikir. Tak boleh langsung disambung. Nabi melarang. Sebagaimana dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Wah, tadi Ummi Habibah bin Abi Sufyan. Sekarang Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Nabi melarang untuk menyambung sholat wajib dengan sholat lainnya sehingga bergerak atau berbicara. Jadi ya kita zikir-zikir dulu atau apa misalkan, baru sholat ba'diyah. Tidak langsung disambung, tidak. Ya. Abu Sufyan Sakhar bin Harb. Ayo. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.